Shalom God's lovers. Saat ini saya rindu sharing tentang bagaimana Tuhan rindu setiap keluarga kita bukan sekedar ada, tapi menjadi perwakilan kerajaan sorga di planet bumi ini. Nah, kata keluarga di dalam bahasa Ibrani adalah bayit. Kata bayit itu ada dua arti. Sebagaimana kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz dalam bahasa Ibraninya. Nah, huruf awal di Perjanjian Lama itu yang dipakai adalah huruf bet, ya, itu seperti mulut yang terbuka begitu. Nah, kata bet ini juga digunakan huruf yang sama dengan kata bait dalam keluarga. Dan ada kebetulan bahwa Alkitab kita dimulai dari huruf keluarga, huruf bet yang bermakna juga tentang keluarga. Sebab kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah bait. Jadi bahkan institusi pertama yang Tuhan buat di planet bumi ini, lembaga pertama itu adalah keluarga, bukan gereja atau pemerintahan manapun. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap keluarga, termasuk keluarga Anda semuanya. Kata keluarga, bait yang pertama artinya the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan rumahmu. Home. Bahasa Inggris kata rumah ada dua kan, satu house itu bangunan fisiknya, tapi home itu atmosfernya. Rumah Anda boleh sederhana, tapi kalau di dalamnya kerajaan sorga, atmosfer sorga nyata, wah akan berkata home sweet home, home blessed home. Tapi apa gunanya rumah mewah, tapi tidak ada atmosfer sorga di situ, rasa di neraka, belum mati udah ngerasakan neraka, ya. Tapi bukan itu rencana Tuhan, rencana Tuhan. Atmosfer keluarga kita home sweet home, sorga nyata di tengah-tengah keluarga. Makanya saya suka dalam bahasa Indonesia kata keluarga itu adalah, kata lainnya adalah rumah tangga. Rumah tangga, begini artinya, atmosfer rumah kita akan menentukan tangga kehidupan kita. Kalau atmosfer rumah kita itu sorga, maka tangga kehidupan kita pasti akan menaik. Tapi kalau atmosfer rumah kita itu neraka, maka tangga kehidupan kita tentu akan menurun, ya. Oke, itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua dari kata keluarga bait adalah the place that you can feel your that you can find your spot. The place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan titikmu. Apa maksudnya? Dalam dunia internet kita kenal istilah hotspot. Hotspot adalah titik di mana signalnya paling kenceng. Wah, paling nyambung luar biasa. Lawan daripada hotspot kita kenal istilah blank spot. Setelah blank spot apalagi? Blind spot. Apalagi? Lemot. Kita lihat itu di beberapa tempat. Hubungan suami istri gak nyambung. Hubungan orang tua anak-anak gak nyambung. Gak pernah ada ketemu dengan baik. Bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam komunikasi rumah tangga, orang tua anak, suami istri nyambung, hotspot. Ini dia. Kalau ini terjadi dalam hidup rumah tangga kita, saya yakin sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari keluarga kita. Nah, dan tentunya untuk bisa mewujudkannya, pertama, ingat atmosfer kerajaan sorga, home sweet home. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan lupa Bapak Ibu, bangunlah mesbah keluarga di dalam rumah tangga Anda. Saya tahun ini telah menikah 31 tahun. Dikaruniai 3 orang anak dan 2 orang cucu. Tapi sejak saya menikah tahun 92 sampai 2023 bersama istri saya berkomitmen kita bangun mesbah keluarga setiap hari. Dan wow, surga tidak jauh. Dalam membangun mesbah keluarga, di situ kami membangun keintiman dengan Tuhan. Gambaran seperti segitiga. Tuhan menjadi pusat segala sesuatu. Suami istri. Semakin suami istri mendekat kepada Tuhan, hubungan mereka akan semakin dekat dan seterusnya. Bangun mesbah keluarga kita. Para suami, saya ingatkan Anda imam kepala dan nabi bagi keluarga Anda. Ajak istrimu
memuji menyembah Tuhan. Ajak anak-anak untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Dan kalau ini dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen setiap hari, maka Anda sedang menghadirkan kerajaan sorga di tengah keluarga Anda. Tapi juga kita harus mengingat betapa komunikasi harus dibangun secara terbuka. Jangan ada rahasia di antara kita. Suami istri seharusnya kita bisa saling terbuka karena Alkitab mengatakan bahwa keduanya telanjang tapi tidak malu. Telanjang bukan berarti cuma telanjang secara fisik ketika suami istri membangun hubungan. Tetapi ketelanjangan juga berbicara tentang komunikasi. Wow, kalau suatu komunikasi berjalan dengan baik, saling mengaku, bahkan Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika ada keterbukaan, maka keterbukaan sesungguhnya awal daripada pemulihan. Para suami ingat baik-baik seperti Efesus 6 ayat 33 mengatakan, kebutuhan utama istrimu bukanlah uang. Sekalipun memang setiap orang perlu uang. Tapi kebutuhan utama istrimu adalah dicintai suaminya. Para istri dengar baik-baik. Kebutuhan utama daripada pasanganmu apa? Suamimu dihormati, dihargai. Bukan seks sekalipun dia gemar itu. Tetapi sesungguhnya ketika suami mengasihi istri, istri dapat energi untuk menghormati suami. Ketika istri menghormati suami, suami dapat energi untuk mengasihi istrinya. Terjadilah home sweet home, home blessed home. Surga tidak jauh, surga dimulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati seluruh God's lover, berkati rumah tangga mereka supaya rencanamu, keluarga-keluarga menjadi perwakilan kerajaanmu menjadi nyata. Sembuhkan hubungan suami istri dan anak-anak. Dan biarlah mereka mengalami kerajaan sorga nyata dalam hidup setiap mereka. Aku bersyukur dan melepaskan ini dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin.